Tapi mungkin orang ini karena otaknya koplak, ya. Kalau bahasa Jawanya itu nggong, bodoh. Jadi dia tidak berpikir panjang bahwa implikasi sosialnya dengan dia memakai kebaya ala kebaya Bali ini berdampak pada aib dari gerakan nasional kita untuk menjadikan kebaya sebagai busana identitas perempuan Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi hari Senin, tanggal 7 November 2022. Sahabat Indonesia, sudahkah Anda melihat drama kebaya merah? Saya sudah, biasa saja, tidak ada yang istimewa. Cuma yang membuat saya marah adalah dia memakai kebaya dengan style Bali. Jadi kalau ini tidak berbarengan dengan upaya seluruh komunitas pegiat kebaya untuk mendorong pemerintah membuat Hari Kebaya Nasional serta mendorong kita semua untuk mendaftarkan kebaya sebagai warisan tak benda UNESCO, sebetulnya tragedi kebaya merah ini biasa-biasa saja. Tapi karena waktunya beriringan dengan apa yang kita lakukan, jadi saya jadi marah sebetulnya gitu loh. Meskipun dia sudah ditangkap oleh Polda Jawa Timur karena lokasinya di Surabaya ternyata, tapi tragedi kebaya merah ini agak membuat kita terluka gitu loh. Karena apa? Karena kita semua, termasuk saya, karena saya adalah salah satu pelindung dan penasihat di komunitas pegiat kebaya, Kebaya Foundation, dan saya juga banyak dilibatkan untuk mendorong pemerintah segera untuk mengumumkan Hari Kebaya Nasional, serta saya juga ikut mendorong sahabat-sahabat saya untuk kebaya Gustu UNESCO. Tragedi kebaya merah ini mencoreng apa yang kita lakukan. Sahabat Indonesia, saya punya keyakinan kebaya merah dan kegiatan seksual mereka ini memang by design. Karena kita lihat kan di syuting dari luar, disiapkanlah. Tapi mungkin orang ini karena otaknya koplak, ya. Kalau bahasa Jawanya itu nggong, bodoh. Jadi dia tidak berpikir panjang bahwa implikasi sosialnya dengan dia memakai kebaya ala kebaya Bali ini berdampak pada aib dari gerakan nasional kita untuk menjadikan kebaya sebagai busana identitas perempuan Indonesia. Sahabat Indonesia, kita bicara tentang Indonesian dress. Selama ini belum punya. 77 tahun kita belum mempunyai secara resmi Indonesian dress. Padahal Malaysia yang negaranya usianya lebih muda sudah mempunyai Malaysian dress, bentuknya baju kurung. Kita sudah ada, sudah punya, tapi negara belum pernah menahbiskan secara resmi dalam bentuk keputusan presiden atau keputusan pemerintah bahwa kebaya itu adalah busana khas perempuan Indonesia. Makanya kita sedang mendorong itu. Dan bagi saya kebaya itu layak kita munculkan ke publik sebagai identitas perempuan Indonesia. Kebaya di sini pengertiannya adalah busana atasan perempuan, bukaan atas dengan ada kerah. Ada beberapa jenis kebaya di Nusantara ini. Batak, Jawa, Minahasa, macam-macam. Semua ada jenis kebaya. Dan inilah yang kita dorong agar pemerintah
sesegera mungkin menetapkan Hari Kebaya Nasional. Saya sangat menghargai semangat dan optimisme para pegiat kebaya dan pegiat budaya, termasuk kemarin tanggal 6 November 2022 dengan diinisiasi oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, memecahkan rekor parade budaya, parade kebaya yang diikuti lebih dari 18.000 orang. Ini adalah upaya kita bersama agar identitas citra diri perempuan dalam bentuk kebaya ini kita lestarikan dan kita junjung tinggi. Ini juga salah satu cara untuk menangkal budaya-budaya asing, budaya Arab, budaya Korea, budaya macam-macam yang sedang menginfiltrasi masyarakat Indonesia. Sahabat Indonesia, tragedi kebaya merah mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini menjijikkan dan ini membuat kami para pegiat budaya terluka gitu. Karena waktunya sangat berbarengan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Bagi orang-orang yang mencintai budaya asing, entah itu Arab, Korea atau apa, meledek kita, kebaya merah. Konotasinya sangat negatif. Padahal busana itu adalah warisan adiluhung leluhur kita. Dalam tulisan saya sampaikan dengan jelas bahwa ada dua cara berbusana. Yang pertama, kebaya sebagai adi busana, di mana pemakaiannya, padu padanya, aksesorisnya harus tetap mengikuti pakem daerah yang sudah ada. Misalkan di Solo atau Jogja atau mungkin Batak atau mungkin daerah lain harus pakai sanggul atau mungkin aksesoris yang lain, sampai sepatu seperti apa, itu harus kita ikuti kebaya sebagai adi busana. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaya sebagai busana sehari-hari. Ini bisa dipadu-padankan dengan apa saja, termasuk celana jin, celana kain, atau mungkin bawaan apa saja. Jadi sahabat Indonesia, inilah yang membuat saya ternyuh, prihatin dengan tragedi kebaya merah ini, karena berbarengan dengan upaya kita semua, para pegiat budaya, pegiat kebaya, untuk menggolkan niat baik kita agar tradisi berbusana kebaya ini menjadi tradisi khas perempuan Indonesia. Ini dicemari, dikotori, terkontaminasi oleh kelakuan orang yang memakai kebaya merah. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Kita tidak membahas tentang kebaya merah, siapa yang memakai dan bagaimana dan tujuan apa, tapi yang jelas ini melukai kita, para pegiat budaya, dan saya mewakili juga teman-teman saya perempuan pegiat kebaya akan adanya tragedi kebaya merah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir, saya mendorong pemerintah untuk segera menetapkan kebaya sebagai busana nasional dan menetapkan hari berkebaya nasional. Di samping itu, para komunitas kebaya di Indonesia sedang bergiat untuk mendaftarkan kebaya sebagai warisan tak benda di UNESCO secara single nomination. Itu penting agar pride, kebanggaan kita sebagai pewaris budaya dari leluhur kita, yaitu kebaya, itu bisa kita jalankan dengan baik, kita lestarikan, kita kembangkan, dan kebaya akan menjadi citra diri dan identitas khas berbusana perempuan Indonesia. Ini yang saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamil.